ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Karena itulah yang terakhir, ya waktu sisa 5 menit ya. Masya Allah, sisa 3 menit. Ya. Yang terakhir saya ingatkan bahwa seorang itu di dalam kehidupan banyak lahan-lahan ketaatan. Banyak pintu-pintu ibadah. Banyak pintu-pintu ibadah yang bisa dia lakukan. Kalau dia tidak bisa begini, dia begini. Kalau dia tidak terbuka untuknya pintu ketaatan di bab sholat, ada bab puasa, ada bab haji, ada bab sedekah, ada pintu ketaatan yang lain. Ya. Ada pintu ketaatan yang lain. Dan pintu ketaatan yang paling luas cakupannya itu adalah di dalam bab menuntut ilmu. Dalam bidang apa? Menuntut ilmu. Karena itu keutamaan dan manfaat belajar menuntut ilmu, mengkaji ilmu-ilmu agama, dan bagaimana ilmu agama itu menenangkan, membangun jiwa, membentuk jiwa, melindungi, kemudian merekatkan serta menghindarkan seseorang dari kejelekan, itu luar biasa. Manfaat-manfaatnya di dalam uraian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena itu kaidahnya seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hudzaifah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi masalah, kata beliau, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu komitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Di negeri ini jemaah kaum muslimin adalah kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Itu jemaah namanya. Iya. Dan imamnya itu adalah kepala negara. Kepala negara. Kepala negara kita siapa? Ya Bapak Presiden, itu kepala negara. Jadi maklum ya, ini nanti ada yang tanya lagi. Kok Ustadz tanya, sudah jelas kok ditanyakan lagi. Ya memang karena ada sebagian orang tidak jelas. Kalau ditanyakan imam, bukan imam itu yang dia maksud. Imamnya pimpinan kelompok dia. Hah? Imam yang dimaksud, imam nanti. Imam besar kaum muslimin. Yang belum balik-balik sampai hari ini. Ya. Jelas ya? Ini tidak benar ya di dalam memahami. Imam itu di dalam sudut syariat, orang masuk di dalam sebuah negeri, bertanya siapa pimpinan kamu, semuanya menunjuk ke sana, itu imam. Itu ukuran Imam Ahmad rahimahullah. Jelas ya? Itu imam besar dan tidak boleh berkata ada imam besar. Itu istilah keliru dalam syariat. Imam besar itu kepala negara. Ya, kalau ada yang berkata ada imam besar di Saudi Arabia sana, ya itu dijatuhkan hukum gantung itu atau hukum penggal di Saudi. Hukum mati harusnya. Kenapa? Sebab Nabi yang memberikan ketentuan. Man atakum wa amrukum jami' yuridu ayyashqa asal muslimin fadribu unuqal akhiri minhuma kainan mankan. Kata beliau, siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, orang yang datang ini ingin memecah belah tongkat kaum mukminin, maka penggal kepala orang yang terakhir datang, siapapun dia. Itu hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tawar-menawar dalam menjaga persatuan dan menjaga kebersamaan. Sebab perpecahan itu akan menimbulkan musibah yang besar di tengah umat. Iya. Musibah yang besar. Jelas ya? Sampai hari ini saja kita masih merasakan pahitnya kejadian tahun 98. Itu gara-gara ada sebagian orang teriak reformasi, ya, dikiranya untuk kebaikan rakyat, ternyata untuk mengenyangkan perutnya saja. Jelas ya? Ini orang-orang yang melakukan hal ini sampai hari kiamat, kalau umat ini masih merasakan dari kejelekan apa yang dia lakukan, dia akan menanggung dosanya. Dia akan menanggung dosanya. Itu keluar dari tuntunan namanya. Tidak dibenarkan.